Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi di Ngobrol Aja, Remuna Ngobrol Aja bersama bintang tamu, Pak. Bintang tamu yang sudah terkenal. Beliau ini dulu notabene saya malah sering Pak ketemu Pak saya. Oh iya. Malah sering dalam kerjaan tuh seperti ya mungkin sebulan 2 kali 3 kali ketemu, tapi waktu itu kita belum saudaraan Pak. Oh, belum tahu Pak. Belum tahu ya. Belum tahu. Iya. Ternyata kok adik beliau ini saya pek ternyata. Itu pun saya tahunya di hari H Pak. Lucu ini ya. Beliau datang, saya di pelaminan sama istrinya. Koyone aku ora ngundang penghulu iki. Sasar kok ya. Iki lah penghulu kuno kae to ya. Aku ngomong sama istri saya. Dek, Tamu tak diundang. Ini siapa? Ini saudara deket, kerabat deket. Aku. Iki boloku nang kerjaan aku. Jadi kita sering ketemu dalam satu kerjaan. Ya, Gitu aja, nggak lama-lama. Monggo diperkenalkan. ya, bisa diperkenal Mas Sofik? Siap. Satu lagi Mas Sofik, kayak Mas Roy, Mas Rama. Beliau ini kelahiran asli Merombe. Ini. Oh, Akamsi. Putra daerah sini. Tapi mungkin lebih jauhnya bisa diperkenalkan. Monggo Mas Sofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman Remuna. Oke. Saya asli sini. Asli sini ya Mas Sofik. Sekolah sini dulu. MI? Banyak alumni sini ya Mas ya. Berarti kepala sekolahnya Bapak sendiri? Betul sih. Soalnya banyak kisah kemarin dari Pak Salim, Pak kan gitu. Mbak Risa. Ya, betul. Mbak Risa. Jadi Jadi nganu KKN, Pak. dulu tuh kalau mau ujian itu saya lihat ngintip Oh, ngintip tapi enggak lihat ketahuan enggak boleh. Oh. Iya, Bapak jaga integritas Iya, ya. SD di sini. Di sini Lulus tahun tahun 80-an ya. 88 kemudian MTS negeri MTS MB. MB itu sana. bukan MB Armada Estate. Nah, kamu masuk itu. Kupatan masuk. Oh, kok jauh banget? Ya, itu ada cerita di situ juga. Jadi saya tuh di sana kan TU-nya di situ tuh sampai akhirnya itu saya jadi kepala KWA itu anak buah saya. Mah disalin. Sekarang salib. Disalin. Saya di MTS itu masih di situ. Masih Saya murid ya? Iya masih murid Pak. Masuk di KWA Magelang Tengah itu Malah jadi anak. jadi anak buah. Oh, beliau daftar di situ. Kerja di situ. Enggak, ya memang kan MTS itu kan bagian dari Kementerian Agama Kota. Oh, Ya. gitu. Jadi karir saya tuh malang melintang dulu kan. Wah, siapa aja udah tahu. Oh, departemen dari departemen. Tani pertama ya, lulus kuliah tani. Di mana kuliahnya Mas Regi? Saya di UMS Solo. Oh, Ambil anak saya juga di sana. Usuluddin. Diambil apa? Usuluddin. Usuluddin itu apa? Fakultas salah agama. Oh, gitu. Usuluddin. Kok bisa berpikir ke ngambil Usuluddin itu apa memang sedikit mahasiswanya? Enggak juga sih karena Memang saya niat. kan enggak begitu senang dengan kan di situ kan ada tarbiyah sama syariah. Yang satunya Usuluddin. Tarbiyah ini kan kayak pengajar, ya guru lah. Guru. Tarbiyah dan pendidikan. Oh iya. Jadi saya nggak begitu
ada passionnya itu passionnya nggak di situ ya. nggak ada. Ya setelah saya ambil yang Suludin itu memang Suludin itu agak nyeleneh gitu. Lalu di kalangan Universitas IAIN itu kan ada Suludin Syariah, bahkan yang lebih di dalam itu frontal lagi itu yang Suludin yang filsafat itu kan kadang-kadang harus nyeleneh banget. Filsafat. Itu kayak ngambil filosof gitu ya. Ya, itu memang kadang-kadang ya sakar dhewe dengan syariat agama Islam itu kadang-kadang juga sering kadang nggak puasa, kadang sholat juga. Kadang aku ngadep. Pada hakikatnya kan gitu, sholat itu kan harus ngadep lah. Tapi ini jangan ditiru semacam ini. Tapi memang ada pelajarannya itu ada. Ya filsafat itu kan, yang namanya filsafat itu kan ibu dari semua ilmu. Betul. Ontologi, epistologi, semua satunya. Jadi memang ilmu semua itu apa, mengapa, siapa itu. Jadi ilmu dari bapaknya ilmu, ibu ilmu itu ya filsafat pada sesungguhnya. Ngambil usuluddin intinya Suludin. Usuluddin tapi saya yang perbandingan agama. Jadi prodinya, program pendidikannya saya ambil. Selesai tahun berapa Mas Sofiq? Selesai tadi kan SMA dulu, SMA tadi belum lewat. SMA belum lewat. Saya kira cerdas ya, bukan SMP langsung. Volumenya agak digedein dikit. Jadi aneh saya ini. MI, terus MTS. Ini kan masih linear loh. Iya. Terus Kristen 1. Bukan. Tak kira SMA kayak sing nang break size siapa sing. MTS kan linear ini MI kan segaris masih masuk. Terus pindahnya ke SMA negeri Gerabak. Yang mana itu? Kalikut apa Susuan? Yang Susuan sama 1. Yang lewat sini Beriana itu dulu. Sama 1. Gerabak Mas. Gitu karena ya dulu hanya ikut teman sih. Awalnya itu karena temanku bapaknya guru di MTS, adanya pinter. Terus aku ngikut. Ya. Tak kira njuk. Kamu sekolah mana? Gerabak. Oke, aku ikut Gerabak. Tak kira nganu Pak Di. Saya kira begitu MI masih polos, MTS sudah mengenal dunia, langsung larinya ke SMA. Tapi nggak linear, betul-betul nggak linear toh. Dan SMA itu, yaitu yang sama teman itu. Karena saya deket toh, bapaknya kan Pak Kiai juga guru situ. Pada akhirnya di SMA itu malah jarang kita itu ketemu. Malah nggak ketemu soal beda kelas ya akhirnya nggak. Circle-nya udah beda. Lulus langsung ke daftar UNS, langsung keterima itu. Atau lewat jalur apa? Enggak, awalnya sih saya ambil Undip. Ambil di mana Mas Sofiq? Undip Semarang. Ambil tata negara kayaknya kalau nggak salah. Itu nggak lolos. Kalau dulu kan UMPTN. UMPTN dulu. UMPTN itu nggak lolos, kemudian saya nyabang ke IAIN Jogja. Jalan Sulu Sunan Kalijogo. Iya, Jalan Sulu itu kanan. UIN Jogja itu ya apalagi dari SMA ke UIN itu kan berat juga. Nggak linear tuh. Kecuali MI, MTS, MAN, UIN, itu linear. Terus setelah di UMS ya? UMS. Kos Mas Sofiq? Kos, saya dulu kos. Nggak ada saudara? Nggak ada. Jadi saya tuh masuk UIN itu nggak lolos. Terus saya sadar temanku itu teman sama-sama MTS linear dia MI MTS kemudian MAN 1
bareng sama saya itu daftar. Hmm. Nggak lolos kok. Oh. Apalagi aku yang SMA. SMA, benar. Akhirnya ya sadar. Waktu itu masih SBMPTN itu ya. UMPTN dulu kan. UMPTN. Kalau yang IAIN nanti tersendiri, daftarnya nggak ikut UMPTN. Kalau soalnya nggak negeri loh, Sendiri. nggak negeri. Dulu masih terpisah. Kalau sekarang Kalau dulu kalau nggak salah di samping gedung Dharma Wanita Jalan Solo itu ya, ya. pertigaan masuk itu kanannya. Arah Jana Badra apa ya kalau Ya, salah. dari situ. Heeh. Jalan Solo. Kanan. Iya, Dari naik ke anu kiri ya ke dari Jaya. Solo ke kiri. Ya. Nah, setelah itu pulangnya ceritanya unik banget saya. Pulang nggak lolos Pak, ya udah saya tak mundur setahun. Mundur setahun. Nah, saat itu Pak Lik Nah, masih nyetir itu tuh. Itu angkot itu ya. Iya, bukan angkot, masih gandul. oh ngenek. Yang ngenek kan. Oh sempat. Saya tuh kan. Oh, sampai. Setahun itu ya. Pernah ngenek juga. Ngenek loh. Oh, likan. Ngenek sopir ya udah. Ya, ini ngenek dulu kan. ngenek. Jadi ngenek. Ngenekin siapa itu? Pak Lik. Pak Lik supirnya. Pak Lik ya. Pernah Pak Lik ya. Saya sempat 3 hari. Oh, Rekor itu. 3 hari. 3 hari apa tuh? Ya, rekor loh. Setelah itu nggak lulus itu ngenek 3 hari. Ya, lebih mungkin 3 hari sampai seminggu lah. Nah, orang rumah itu kan, wah, bocah iki piye iki wae ngenek. Bahkan akhirnya nggak mentolo. Kowe nek ngenek gue bablas mesti. Arep nunggu setahun mau ngenek wis ngerti duit kan pasti nggak akan. Nah, itu pelajaran kamu. Nah, wis apa? Seorang nek ngerti duit kalau sekolah pasti akan terganggu. Nah, makanya wah itu. Saat itu juga kebetulan kan yang nggak lolos di UIN itu dapat panggilan di UMS. Dapat sampai sini, surat itu sampai sini dipanggil nanti tanpa tes masuk. Akhirnya ya itu masuk bapak pokoknya kuliah. Jadi ya mau nggak mau ya harus ikut saya kuliah. Akhirnya kuliah di sana ya harus ambil itu tadi Suludin, asal usul agama. Dan kebetulan di sana hanya ada perbandingan agama. Itu mahasiswanya banyak. Mahasiswanya yang sekelas Yang sama saya mau ada mendalami. 15. Berapa? 15. Oke, sebentar. Jadi kuliah itu kan dulu semester 1, semester sama Paket, masih paket. Ya. Itu sampai 8 kelas ya. Oh, 15 itu ada 8 kelas. Jadi kalau semester 1 di Fakultas Agama Islam, itu nanti jadi 1 sudah apapun itu fakultasnya. Apapun nanti syariah atau tarbiyah. Jadi masih pakai 1 sampai 4. 1 itu sampai semester 4. Semester 4. Kan di situ nanti pendalaman agama, pendalaman bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu hari-hari itu. Berarti bisa bahasa Arab dong. Iya. Anda pakai Arab itu aku ya rada iso. Alhamdulillah. Bismillah. Kolil. Apa gue? Siti. Oh iya, kolil. Kafir. Bisa. Terus pengalaman kuliah, maksudnya pengalaman dalam. Saya itu heran. Saya itu anak SMA. Kebetulan nek ngaji, saya itu di sini tuh saya dari kecil. Dari kelas S, mungkin Ngaji terus ngaji terus sama Mbah sini. Terus sama Mbah sini sama Mbah Ismail almarhum maafullah. Terus itu saya sampai SMA. Sampai SMA. Sampai SMA.
Oh. Kalau dulu itu di sini barengannya Pak Afik sinten nih? Barengan. Itu Pak Sapar. Oh, seumuran Iya, itu. enggak seumuran, cuma Ngajinya ngajinya bareng. itu lain, ngajinya itu Ngajinya bareng. Pak Tapi Matori. senior sama Anda? Kalau ngajinya bareng, senior dia, Oh. umur dari umur, kan kelihatan tentunya. Dulu Pak Sapar dulu sempat ngaji tuh. Tapi ya kayak gitu. Kayak gitu gimana, Mas? Ntar gak apa-apa, ntar didit gitu kan. Jadi Pak Sapar, Pak Matori, Pak Robek, Pak Muklas, Pak siapa ya? Dan dulu namanya Pak Wakit, itu sekarang pindah di kampung. Nah, mau ngaji, mau di sini ngaji. Nah, pas ketika tes pertama untuk pembagian kelas di Solo itu, wah, itu kan ada 5 kelas kalau nggak salah, A B C D E F sampai F. Ini sini 40 semua. Kelas A 40 atau 30-an. Kelas B, kelas A itu yang paling pintar-pintar bahasa Arab. Kelas B agak, kelas C agak, tesnya itu jadi ada kayak apa ya, cerita namanya, tapi pakai bahasa Arab. Cerita dulu. Nah, cerita terus nanti ada pertanyaan. Oh gitu. Usratu Abdul Aziz, keluarga Abdul Aziz. Nah itu aku tuh yang ngarang. Delalah ini bener nih garapin. Ibunya pergi ke pasar, anak-anak main di rumah. Tapi bahasa Arab kan. Tahu-tahu ujian itu saya dapat kelas A. Jadi teman. Ya saya paling pinter-pinter. Pinter-pinter bahasa Arab. Ini aku paling bodoh. Yang pinter ngarang. Pinter ngarang. Jadi membantu. Membantu ya. Jadi ya ngarang. Lulus tahun. Lulus ada tahun. hikmahnya. Aku sih ada hikmahnya. Oh. Di kelas A itu lulusan Gontor itu banyak. Oh, Gontor. Iya, ngerugi banyak di situ. Teman-temanku itu anak ngerugi, anak Gontor itu ada di kelas A itu semua. Pondokan ya? Pondok. Oh. Insya Allah. Saya itu paling nggak bisa sendiri dong. Jelas-jelas SMA nggak linear loh. Tertolong dulu karena saya pernah ngaji sini. Jadi ya nggak asing-asing banget lah. Bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris ya bisa ngikuti walaupun sama anak-anak mana Gontor itu kan memang pinter kan, kebiasaan sudah pembiasaan bahasanya itu, pembiasaan bahasa itu memang sudah dikulinakan ya. Sehari-hari dikulinakan di pondok itu. Jadwal hari Rabu mungkin ini harus pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Lulus tahun berapa sampai? Saya lulus tahun 94. 2007. 2007. Oh, maaf 97. Masuk 94. Berarti beliau mentas dari Jogja. Kok nggak di Ayan kok di Solo ya? Di Solo. Di Surakarta. Saya masuk mungkin. Oh, Masuk? Maksudnya masuk Jogja kayak kuliah. Masuk ya. setahun. Saya 97 baru lulus. Jadi ya Lulus bareng loh. Ya enggak dong. Eh? Ya enggak. 97 itu jenengan lulus kuliah, saya baru lulus SMA. 97 jangan lulus SMA. Nggih. Oke. Terus setelah itu kan lulus 97, saya pulang sini Bingung apa? Nah, tapi saya langsung ada kegiatan. Oh. Alhamdulillah saya itu enggak ya secara finansial itu alhamdulillah orang nek aku yang bejo ya langsung di rumah delalah
Pak Direp kandang Pak Direp kan diisi sama Mas Ngalim ayam. Saya ngikut nebeng. Saya ngikut di rumah itu 300. Belajar ayam daging. Berarti dia juga termasuk entrepreneur. Investasi ke ayam. Jadi ya alhamdulillah nek. Terus saya tuh bersyukur sekali. Nggak pernah ya maksudnya minta yang besar setelah kuliah itu jarang. Terus setelah kuliah usaha dulu berapa tahun? Itu 97 kan lulus. Aku ya mungkin hampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 2005 saya masuk PNS. Daftar 2005 daftar PNS. Semua perjalanan 7 tahun itu ya luar biasa. Jatuh bangunnya jadi entrepreneur. Saya yaitu ayam dari 300. Ya lumayan lah, laba-laba 500, laba-laba 400 saat itu. Per minggu. Enggak ya, satu panenan Aji banget Mas. Ya. Wah, Aji. masih luar biasa. Beli rokok nggak pernah minta sama orang tua. Terus saya masih dulu ya ke sawah, bantu orang tua yang membantu. Sambil bantu. Terus pada akhirnya pas anaknya Pak Delala kan ada mobil biru itu tuh, angkot biru itu kan, keluarga itu kan Pak Dirip, Pak Dirip, Pak Faizin. Nah Pak Dirip ini kan anaknya itu kan pernah siapa yang terakhir itu Rozi. Nah, Rozi itu kan kakinya sakit operasi di Solo tuh. Nah itu kan lama mobil itu nggak dipakai. Akhirnya wes nekat melu nyetiri. Saya pernah lihat. Masa nyopir? Berapa tahun tuh Pak? Nggak ada setahun lah ya. Wah, lebih. wah. Jalannya mana? Rutenya? Secang Garjo. Garjo. Tapi ntar dulu, ini sorry dikat dulu. Jadi beliau ini punya pengalaman tentang peternakan. Mas. Ya Mas Mas Rama. Sedangkan ke depan ini kan ada Remuna ini ada bantuan kelak ayam di Desember ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu mungkin beliau ini bisa jadi mentor Pak. Tapi itu ayam betul Pak Roy. Nah kan namanya juga sama. Oh, gitu ya. Mungkin sama kan cara merawat kandang atau mungkin itu Remuna perlu belajar mungkin dihadirkan Bapak ini ke pelatihan Remuna. Melon bisa. Oh melon. Iya. Tapi tidak boleh dari pemerintah sana keluarnya ayam sih. Unggas dan perikanan. Kalau ada ayam melon. Ayam melon. Berbunyi gitu. Jadi dari pemerintah itu diturunkan kalau nggak unggas atau perikanan karena di sini susah air toh. Jadi ngambilnya unggas. Betul. Kan Di sini petelur ayam betul. Terus kan singkat cerita Mas Sofik, kan meniti awal karir di waktu CPNS, posisi penempatan di mana Mas Sofik? Saat itu saya di Temanggung. Oh di Temanggung, di Kemenak Temanggung atau di KUA? Saya di KUA, pertama di KUA. itu BCA masuk itu ke dalam. Iya, KUA Tembara. Oh Tembara, tahu. Tembara tahun 2005. Berapa tahun sana Mas Sofik? 2008 pindah di Kedu. Kedu masih Temanggung juga ya? Kemudian 2008, 2011 itu 2010 pindah di Temanggung Kota. Temanggung Kota 2013 saya pindah ke
Magelang. Kepala 2000. Belum. Oh belum 2013. kepala KUA. 13 itu Kota Magelang. Kota Magelang di Magelang Selatan. 2013. Nah, beliau sering itu ketemu saya mulai dari situ. 2013 fotografi. tapi sudah penghulu Mas. Penghulu, saya udah penghulu dari Temanggung, saya udah penghulu. Oh langsung SK-nya penghulu. Enggak, SK-nya belum penghulu. Memang kalau di kantor KUA itu yang bisa menikahkan itu penghulu. Oh, memang ditunjuk dari pemerintah. Penghulu ya itu ada SK-nya. Ada SK-nya. Nggak bisa sembarangan. Satu kantor berapa biasanya? Tergantung. Ada yang 2, ada yang 1. Tergantung daerahnya juga ya. Ya, Luasnya. sebenarnya tergantung kuota apa ya? Ya ketersediaan penghulu di wilayah itu. Nah, mungkin di Magelang itu kan dulu contoh ya mungkin dari 21 kecamatan penghulunya ada 25. Berarti kan karena yang penghulu kepala KUA itu pasti penghulu. Kepala KUA Pasti penghulu. Jadi 2021 berarti yang 4 ini nanti di mana tempatkan yang besar-besar. Besar-besar apa itu maksudnya? Besar-besar peristiwa nikahnya. Oh gitu. Ya kan bisa dilihat dari per tahun itu nikahnya berapa. Lihat besarnya dari mananya? Ya ini Statistik. angka per tahun itu. Oh, Angka dari jumlah peristiwa, pernikahannya. Jumlah pernikahan per tahun. Tak kira kliennya sing gede-gede. Sekarang posisinya sekarang Mas Sofiq di mana? Saya di Magelang Utara. Sini Magelang nih. Utara. Kepala KUA atau Kepala KUA beliau ini. Kepala KUA? Mas Roy, ini teman saya waktu tandem badminton. Oh ya? Oh jago Oh, juga bisa ya ya? badminton. Jangan ditanya, jangan ditanya loh. Senengane. Ini dulu. Padahal dulu bilangnya undi-undi. Saya kira bisa. Teman badminton. Nganu, Mas Sofiq selama Sepak bola juga ini. menjabat menjadi Serba bisa. ketua KUA Magelang Utara. Itu ada kisah-kisah menarik nggak tuh? Ya, yang lucu-lucu lah, jangan yang sedih-sedih. Soalnya ini kemas Yang lucu dulu. Yang lucu dulu. Yang lucu. Pernah kejadian lucu apa? Mas? Tapi nggak usah ngomong kliennya siapa. Nggak usah ngomong pengantinnya siapa. Atau sejauh pengalaman sebagai penghulu. Nah di Magelang Utara biasa saja. Apa sih ketinggalan data-data. bukunya bocah catetanin. Belum pernah itu. Nah, beri kisah-kisah menarik gimana lucu? Wah, itu agak sedih ya. Itu malu juga ya. Gimana? Jadi berkasnya yang tak bawa itu berkas orang lain. Itu di lokasi udah. Di lokasi saya udah baca. Tak baca pengantin ini sama ini ternyata bukan. Bukan. Oh, Ajak ngenteni. Astagfirullahaladzim. salah B. Iya. Oh, salah. Wah, padahal ada apa? Datamu anu ya, penting ya. Papa, ada PWN itu Pak. Ripai. Bukan yang pakaian ini. Oh. Dan jadi saksi. Waduh. Pasti. Wah, isin tenan. Moco dibaca itu ngantene dua kuwi ya. Terus solusinya gimana Mas? Ngambil lagi apa telepon? Aku teleponan apa teman yang di kantor tolong ambilin. Tapi jauh. udah ketahuannya sudah di meja. Sudah mau makan nih. Udah dibacakan. Tapi kan beliau ini kan deket kantor tinggal naik. Kalau acaranya kan cuma di situ doang kan? Di ruang makan Ya, saya ngebut sembilan. Oh. Yang enggak ada sih. 200. Oh iya, depan RSI. Kelurahan Keramat. Iya. Selatan. Kalau ada pengalaman misalnya, ada nggak pengalaman misalnya yang gagal nikah atau gimana? Oh, gitu? Ada. Pernah di Magelang Tengah itu Kok digrobyok gitu Mas? saya Ormas. Bukan gerobakan. Jadi ada pil. Antene masuk di ruangan ke ruangan ke kepala kawal.
masuk sendiri itu mau ngantem ya silakan Pak. Saya Ceritanya gimana? Asik gitu kita ya. Asik. Kita sambil minum dulu. Itu kan ada calon pengantin pas saat itu saya lagi cuti boyong daftar terus ada yang telepon ke saya ini coba dicek oh suratnya ada yang nggak pas dibalik atau mungkin pas ada saya mungkin ini nggak benar ini suratnya ini harus dibenahi dulu ini yang jadi intinya kayak seorang laki-laki itu rumahnya sini Lopo terus dia itu pindah di Kelurahan Donorojo ibaratnya misalnya. Tapi itu di Pemalang sana. Nah, pindah di Donorojo itu kan sudah beda kelurahan suratnya yang berwenang yang mengeluarkan surat kan sudah berbeda toh. Sini surat pengantarnya beda. Nah, KTP-nya sudah di Donorojo. Dan KTP-nya yang Donorojo. Nah, tapi surat pengantar itu minta di Klopo. Oh. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi kan kelihatan toh aja. Jangan ini kok alamatnya sini kok kamu jalan minta sana. Nah soalnya perangkat sana itu deket sama saya soalnya saya dulu rumahnya sana. Cuma dekat main yang minta itu. Nah terus. Nah itu kan ketahuan saya itu tuh. Ya ini harus berubah. Oke. Itu kebalikan pulang dulu. Itu hari ya? Belum itu pas awalnya sudah kasih tahu. Nah, tiba-tiba hari berikutnya itu seminggu atau dia datang sudah macet. Sudah belum biasa. Sudah pakaian. Iya sih. Anggap dia jadi bener kayak gitu. Tak ajak lagi loh ini masih sebulan jenengan Mas. Akhirnya oke. Jangan keluar dulu. Yang laki-laki tak suruh keluar. Yang perempuan tak suruh masuk. Tak kasih tahu. Mbak, ini suratnya dari sana. Suratnya dari Klopo, tapi rumahnya aslinya Donorojo. Karena KTP-nya sudah Donorojo. Tapi suratnya kok dari sana. Artinya apa? Dan orang ini punya hak untuk mendapatkan surat lagi di sini. Karena di sini belum minta. Ada kemungkinan berarti. Iya kan nggak boleh. Kalau di sana dia sudah dapat, sebenarnya dia nggak punya hak di sana. Tapi dia malah dapat. Bisa dapat. Karena dekat tadi. Kan aneh. Artinya di sini kan dia belum minta, belum dapat. Artinya bisa minta. Kalau seperti itu berarti nanti jadi ini tak konflik dulu tuh biar ke calon suaminya. Iya biar yang perempuan dulu biar rembukan sih ya. Bukan berdua. Tak kasih tahu dulu yang pihak perempuan ini artinya dia punya potensi untuk menikah 2 kali ya. Oh ada gitu nih. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan kan. Dia bisa nggak berani ngambil yang sana kok. Surat pengantarnya. Dia nggak minta di sana dapat di sini masih punya hak untuk mendapatkan lagi. Artinya kan bisa nikah 2 kali. Ketika nikah di sini terus dia nanti minta di sini mau nikah lagi kan bisa. Itu cuma sekali gitu toh kalau sudah punya surat di daerah sama sekali. Oh gitu ya. Ya harus sekali tuh Mas. Jadi kan nggak bisa seorang itu untuk minta 2 kali kecuali dengan status yang berbeda. Ya contoh kalau mungkin Duda cerai. Ya ini gak usah ngaco. Biasa aja. Ini loh, jilinya itu loh Mas. Ini gak usah ngaco. Ininya ngaco. Iya, bangun nonton ini. Mas Ovi. Terus endingnya gimana? Marah? Yang cowoknya? Enggak. Ini tak suruh yang perempuan tak suruh sana coba jangan kasih keluar toh. Terus yang laki-laki tak suruh masuk. Dimusyawarahkan dulu.
Akhirnya di sana kan yang perempuan kan sudah kepihak ke saya. Saya nggak mau gini. Akhirnya yang laki-laki masuk malah pintunya ditutup, dia masuk mau ngantem saya, tak. Ngancam. Silakan aku. Jenengan mau ngancam saya lebih baik saya nggak nikahin jenengan. Daripada Saya mending diantemi jenengan daripada saya nikahin jenengan. Nah saya berisiko toh itu nanti. Wong jelas-jelas datanya nggak sinkron. Nah saya dengarkan saya juga kesalahan toh. Punya akhirat malah. Saya punya tamu channel, silakan aku. Saya santai aja, nggak ada takut. Akhirnya itu nggak jadi. Ya udah nggak jadi pulang. Udah pakai Aduh. Isinya tekan botol. pakai jas. Di KUA itu ada layanan apa aja Pak? Oh banyak. karena pengen tahu banyak. Ya, Betul langsung diri kondisinya masih single ya. Nah, single. Jadi KUA itu kan tidak hanya kalau di masyarakat itu kan orang hanya melihat bahwa KUA itulah kantor urusan asmara. Pernikahan. Baru Di masyarakat itu kan orang melihat bahwa KUA itu hanya kantor urusan asmara saja. Urusan artinya hanya pernikahan saja toh yang image masyarakat pada KUA itu nih. Pada sebenarnya banyak tugas pokok dan fungsi KUA. Selain pernikahan apa? Selain pernikahan itu ada bimbingan layanan kemasjidan, layanan bimbingan hisab ruqyah, layanan bimbingan keluarga sakinah, layanan bimbingan wakaf, yang Konsultan ya. konsultan bimbingan syariah, bimbingan bimbingan syariah kayak pembinaan umat, dan yang terakhir kalau dulu haji, walaupun sekarang haji kan sudah diambil oleh Kementerian Haji, tapi dulu masih sebelum itu. Jadi banyak sebetulnya. banyak juga ya Mas. Iya. Sekarang Mas Opik, mungkin kalau di Jawa ya, kalau nikah kan panggo petung lah. Apa kuwi? Petung itu dinone pritung. dinone jame kadang dicarikan kedua mempelai sinkron gitu loh. Wong tua biyen tuh. Mantu kok? Pernah nggak kejadian? Kan ada permintaan dari orang tua mempelai, penghulu harus datang jam sekian, menit sekian. Nah itu gimana Mas Opik menyiasatinya? Saya Pernah kayak gitu nggak? Ada sih, cuman nggak terlalu. Tapi teman-teman yang sudah ngalami juga ada yang nikahan jam 4 pagi, 12 malam itu ada. Tapi saya kebetulan Nggak mengambil atau nggak mengambil? paling jam 8 nanti pas kabulnya harus jam 8. Ya harus ngepas kan. Nggak boleh jam 8 lebih. Jam 8 itu pas Kabul. Masih jam kabul lah, itu pernah kayak gitu. Tapi kalau yang sampai jam 12, jam 4, itu saya belum pernah. Jam 4 pagi itu ada, itu memang banyak. Nah mungkin pemirsa yang di sana, saya mau tanya ke Mas Opik nih. Syarat-syarat untuk pernikahan itu gimana Mas? Ini bagi pemirsa di sana. Ora, tenan, yakin. Yakin. Pak Didi ini kan udah lepas dari PP 10. Bener. Kok tanyanya kayak Orang mana tuh? Aja kayak kue. Nah, kayak tangannya Mas Rama. Nah, wajar. Itu mewakili pertanyaan saya. Saya sebenarnya tadi bisik-bisik beliau ke saya menyampaikan nggak berani itu. Mas Didi. Syarat-syaratnya gimana Mas Opik? Syaratan itu ya. Sekarang kan eranya sudah lain ya.
Eranya sudah digital. Oh, digital. Ya, kan apa namanya? Online bisa emangnya? Emang online. Video call bisa. Tapi yang nikahnya nggak bisa No, online. nikahnya nggak bisa, syaratnya kan di online ada. Transformasi Oh. digital sekarang ini kan harus semua Digital. digital. Pakai aplikasi apa itu, Mas? Ada Simkah namanya. Hmm. Simkah. SIM nikah, Simkah. SIMkah. Ya. Oh, Kalau di kota mas sudah jalan, maksudnya setiap warga yang mau menikah, ya harus online dulu. Udah online. Jadi online itu harus ngisi data Bisa berkas online. pengantin, bukan berkas ngisi data-data pengantin laki-laki, pengantin orang perempuan, tua. wali, terus mau nikahnya tanggal berapa, jam berapa, itu online dulu. Upload dulu. Online dulu. Online, terus upload foto ya. Foto. Baru nanti setelah itu Ada jawaban. KUA dengan membawa persyaratan dokumen-dokumen Yang diperlukan. diperlukan. Cukup. Yang pertama ya KTP jelas ya. ya KTP, KK. jadi yang pertama surat pengantar dulu lah, pengantar dari kelurahan kayak tadi pengantar. Pengantar itu kan harus sinkron statusnya kawin atau duda sama KTP itu harus sama. Jangan sampai pengantar belum kawin ternyata Duda. Menikah. atau menikah atau sudah kawin, KTP-nya masih kawin cuman pengantarnya Oh gitu, harus nggak sinkron bisa, ya. harus sinkron. Itu nanti kesalahan kami yang salah, KUA kurang teliti. Nah, pengantar ada 1, 2, 3, 4. Terus fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi jasa. Jasa juga. Surat pernyataan itu hanya untuk penguat. Surat pernyataan status. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Pribadi atau dari kelurahan itu? Pribadi. Oh pribadi. Surat pernyataan status ya. Itu khusus semua atau memang yang Semua. sudah? Oh, Semua. Itu kalau Mas Bek, mamanya ya ini contohnya Mas Rama ya. Ada calon mamanya di daerah Banjarnegara ya. Ya. Mas Rama syaratnya menikah calon yang di sana apa yang dibawa? Mas Rama yang mau ke sana. Ya menikah di sana, ya. menikah di pihak perempuan. Ya. Pada prinsipnya menikah itu boleh di mana-mana. Ya, Nah, prinsipnya ya. ya. Terserah yang mau. Kalau dalam hal ini Mas Rama mau menikah di sana, ya Mas Rama ngurus tadi dari kelurahan. dokumen tadi pokoknya. Tadi. Nah, pengantar KTP, KK, lampirannya itu kan. Tadi ke kelurahan, setelah itu ke KUA. Pengantarnya menikah di sana ada pengantar. Kalau dulu Iya, zaman saya NA dulu. Betul. Itu ke KUA dulu minta rekomendasi. Di sini. Oh, Iya, KUA sini. KUA setempat. Ini alamatnya mana? Domisili sini. Ya. Minta pengantar. Ya. Izin menikah di Nah, sana. Bawa syarat-syarat itu. oke. Itu online atau harus datang KUA? Harus datang. Datang. Kalau ke nikah saya ke luar negeri misalnya, itu Bisa. gimana? Bisa sama kan? Pengantar di Pengantar daerah itu. setempat juga. Ya, tapi terus nanti ke kedutaan besar. Oh, udah besar. Iya. Menawar Tapi ke KUA Kalau sana gitu. luar mana mas? Luar ngerobe ya. Timur. Timor Leste ya, luar negeri. Oh, iya. Gini. Sekarang, aku tak tanya. Kan saya pernah baca artikel online juga, berita online. Ini juga cukup miris sebenarnya. Itu kan di Kabupaten Magelang khususnya ya, atau di Magelang ya. Itu kan kita baca itu perceraian paling tinggi, Pak. Mana itu Mas? Magelang itu, ya. Oh, iya? Sempat waktu itu. Kalau dari Mas Opik sendiri melihat fenomena ini, apa pendapat Mas Opik? Oke. Ya, Jadi pertanyaannya apa teman-teman? ini sebetulnya
isu nasional, permasalahan nasional. Sebenarnya tidak hanya di Magelang. Tidak hanya di Magelang. Tidak hanya di Magelang. Era sekarang setelah maraknya HP, terus internet ini terus semua. itu Kegunaan guru-guru HP itu paling ya. Bisa jadi Terus. Dampak negatif itu kan. Mungkin kalau yang jadi internet itu kan kayak pedang. oh ya. Bisa bermata dua. Dalam penggunaannya Bijak bijak ya ya baik saja. baik saja. Tapi kalau nggak bijak ya Ya bumerang ya Mas. ada positif dan negatifnya. Dan itu tipis tuh. Oh iya benar. Mungkin faktor apa tuh? Isu-isu, iya faktor itu mungkin ya. Ekonomi Zaman bisa ekonomi, ada juga ya. ekonomi bisa. Atau mungkin kurang siap. Pil mungkin ya. Ayo pilih. Kurang siap dalam arti luas itu gimana? Atau apa itu? Ya, Belum tahu pil Mas. terlalu muda. Terlalu muda ya. Oh. Ya, belum siap secara mental. Karena memang pernikahan itu dibutuhkan kesiapan mental dan juga Ekonomi yang pasti. ekonomi. Nah, siap ya, baru kepiye. Mental itu wong lanang mental siap lah. Maksudnya Ekonomi kesempatan untuk pernikahan itu usia berapa tuh Mas Wik? Kalau sekarang Nah sekarang ini biar tahu pemirsa yang Betul. di sana. Jadi gini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 7 Undang-undang perkawinan. ayat 1 Undang-undang apa itu? perkawinan Undang-undang. nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Iya. Itu kan batas minimal pasal 7 itu menyebutkan bahwa batas minimal seorang laki-laki menikah itu 19 tahun. Kemudian batas perempuan itu 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Tapi sebentar undang-undang itu nih. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 74. Diperbarui. kemudian diamandemen Hmm. tahun 2019 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diamandemen hanya satu pasal 7 itu Tentang usia. dan tentang usia baik laki-laki perempuan itu sekarang 19 tahun. Oh, 19 tahun. 19 tahun. Soalnya 16 terliman Kak Seto, Pak. Ya, kalau sekarang Masih di bawah umur. Itu nek umpamanya keterpaksaan memang belum usia 19 itu gimana ya? Ada pengecualian? ketentuannya lagi, ada ketentuannya. Kalau memang itu kurang, itu harus kalau tetap harus mau melaksanakan pernikahan. Itu harus ada izin dari pengadilan agama. Pengadilan agama ya. Ya. Jadi kurang dari itu harus izin dulu pengadilan. Dan pada sesungguhnya izin tidak hanya dari pengadilan. Jadi orang tua pun sebenarnya harus ada izin dari orang tua ketika pernikahan umur kurang dari 21 tahun. Kurang dari 1 tahun. Ini kalau ada yang mau menikah kurang dari 21 tahun harus ada izin dari orang tua. Oh gitu. itu izinnya tertulis atau Tulis tentunya. Oh, Itu ada walaupun di formnya. undang-undang 19 tahun boleh, tapi tetap harus ada izin orang tua ya. Iya. Oh, intinya gitu. yang Karena kan mungkin kan ada pernikahan yang umurnya 20. Enggak, Nah, artinya dia kurang dari 21 tahun. harus melampirkan itu ya. Nah, harus ada izin dari orang tua. yang menyediakan KUA gitu. Formnya. Formnya ada di kelurahan juga ada. Oh, Jalur di sana. Ada. Oh ya, siap. sekarang Ada sudah itu. Kok siap? Aku ini wis 17 kok ora rapi-rapi. Siap infonya itu gitu. Itu ada kok di apa Dirjen 473 tentang itu
dalam juknis pencatatan pernikahan pencatatan pernikahan itu menunjuk teknis belangkonya terus ada form-formnya ada di situ Perjanjian 473. Nah, satu lagi nih. Saya dulu punya pengalaman. Ya. Jadi waktu itu di daerah Magelang, kliennya itu sebetulnya tit gitu ya. Di daerah Magelang itu saya mendokumentasikan suatu pernikahan, tapi itu nggak jadi, Pak, karena ternyata si mempelai wanita itu sudah isi, jadi KUA itu tidak berani waktu itu. Apa memang ada aturannya? Isi apa? Isi roti. Yuk, Diana dulu yuk. Diana dulu. Berat ya kata ini. Enggak, Bu. Isi tapi udah posisinya apa? Dia belum udah pernah nikah atau janda atau sama-sama single ya. Kecelakaan. Kemungkinan. Boleh ya? Dalam KHI, di KHI aturan KHI itu wanita hamil boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili. Tapi kalau dari hukum agama? Dari segi agama boleh, karena KHI itu yang merumuskan juga orang kiai dan memang ada khilafiyah, ada pertentangan dari Imam Syafi'i boleh, Imam Syafi'i boleh, Imam Hanbali ada yang memang ada yang tidak membolehkan. Nanti harus tidak membolehkan itu boleh dinikahkan nanti setelah lahir. Nah itu. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh dinikahkan. Akhirnya saya mendokumentasinya setelah lahir, Pak. Setelah lahir. Soalnya itu udah gede kok, sudah besar. Terus akhirnya 3 bulan kemudian kita ketemu lagi, tapi pas dia udah babynya udah keluar. Permasalahan di KUA itu banyak kalau mau dikupas. Oh gitu ya? Banyak ya. Dan memang isu sekarang yang lagi ini. Jadi kan ada 3 isu permasalahan nasional. Pertama tadi perceraian tinggi, tingkat perceraian tinggi. Yang kedua angka stunting. Oh iya. Ya kan. Nah, ini yang terakhir ini isu. Tapi ini dari Kemenak gitu. Jadi kemarin Kemenak itu ada program yang namanya GAS, Gerakan Pencatatan Nikah. Karena Jawa Tengah tadi disampaikan, itu ada yang menyampaikan bahwa Jawa Tengah itu pernikahannya itu turun. Turun. Nah ini kan menjadi pertanyaan, banyak pertanyaan. Fenomenanya apa? Apa bocah ora duwe duit, orang nikah, atau wegah nikah neng kawa, atau nikah siri, atau yang ketiga serasa nikah dan bareng. Nah, kan kumpul kebo. Nah, kan Rasa ada Eropa. Ya kan seperti itu tuh. Ya itu masalah. Kalau terkait dengan perceraian, Bang Kawa juga ikut berperan menjadi sebagai benteng, bukan benteng, untuk menyiapkan ternyata. Jadi pintu untuk menikah itu kan ya KUA tuh. Iya. Orang menikah kan pasti kalau yang muslim yang KUA. Makanya sekarang itu setiap calon pengantin itu diwajibkan untuk mengikuti
bimbingan konseling pernikahan. pernikahan. Itu wajib ya. wajib semua. Ada tepuk sekarang juga buat tepuk apa mas? Sakinah. Iya caranya Mas Mik. Tepuk sakinah, Ibu. berpasangan. Oh, terus. Janji kokoh. Terus. Ya, apa yang dikerjain tuh? Oh, malah fenomenanya malah turun ya. Saling. Oh. Terus yang terakhir Tepuk pramuka. musyawarah. Oh, musyawarah. Musyawarah itu pada prinsipnya itu ada 3 pilar pernikahan. Pernikahan itu pilarnya 4. Tambah siji. Enggak 4 yang betul 4 betul. Tadi berpasangan. Oh, berpasangan. Terus Ya, terus janji ini. kokoh. Janji kokoh. Terus Saling cinta, saling sayang, saling Rindu. musyawarah. untuk Ya untuk apa yang terakhir itu? Makan. Intinya itu pilar pernikahan itu ada 4. itu jebule Zawaj, mana dari pilar ya? pilar pernikahan. Lagu itu ya? Oh iya, ternyata ya Pak. Iya, baru tahu nih saya. Zawaj. Tahu baru tempe gitu. Berpasangan itu kan zawaj. Hah? Zawaj bahasa Arab. Wah, ora ngerti yo. Ini wae Mas Brene. Ora ngerti kuwi. Yang kedua janji kokoh, mitsakon holidun. Ini tahu nih. Pak itu. Dari Ini pondok asli pondok dahar kok. Pondok mertua indah. mitsakon holidun itu perjanjian yang kokoh. Dalam Al-Quran itu hanya ada 3 kalimat mitsakon holidun. Di antaranya perjanjian nikah dan juga perjanjian Nabi dengan Allah. Oh, Boleh maknanya dalam ya? sakral itu. Dalam orang ono ya. Kelamin hari gitu. Tepuk-tepuk ya itu ternyata. ya. Tepuk-tepuk cuma Itu namanya dalam ya. Iya itu. jangan salah. Terus yang terakhir musyawarah. Musyawarah. Ada sebelumnya saling cinta saling sayang itu muasyarah bil ma'ruf, saling mempergauli dengan baik. Makanya saling. Kok aku meneh? Saya suka ini. Poin ini juga. Musyawarah untuk sakinah. Oh, musyawarah untuk sakinah. Untuk mengangkat. Oke, kayaknya udah 60 menit nih. Mungkin dari bintang tamu dari Mas Opik nih. Ada nggak pesan dan kesan buat teman-teman di rumah yang mau menikah ataupun yang kayak tadi kisahnya juga inspiratif tuh. Dari mulai ngenek, wah keren sumpah, So nyoper sawah. Wah tuh peternakan. Kerjain semua. Jadi ya memang Kira-kira ada pesan dan pesan buat teman-teman di rumah, buat anak muda lah, biar semangat lagi. Oke, ya, pokoknya selalu semangat. Berjuang mencoba apa yang harus dilakukan itu lakukan, jangan gengsi. Saya nggak pernah gengsi. Dulu pernah, saya tuh lulus kuliah nyopir itu. Ada yang bilang lulus kuliah jenuh kuliah nggak urusan. Saya nggak urusan. Saya juga mau pengen merokok juga nggak minta sama orang yang ngomong. Kan gitu, intinya ngapain gengsi, nggak usah gengsi, apapun kerjakan sungguh-sungguh. Sekarang itu eranya sudah luar biasa, harus update apa yang lagi sekarang bisa kerja dari apapun dari rumah. Jadi jadi konten kreator, asisten apa itu yang remote assistant yang kerja di sini. Oh Ya, Bayar 1 jam
$3 asal kita mau, yang penting banyak belajar ikuti zaman ini. Kalau kamu nggak ngikuti ya akan tergilas oleh zaman. Untuk anak muda Itu dari sisi dunianya. Sekarang sisi religinya. sesi religi ya tetap harus selalu ingat yang di atas, apapun itu semua yang di atas. Tapi usaha juga harus dibarengi doa. Ya. Doa dan usaha itu harus Saling seiringan. selalu seiring. Barengan ya, Pak. Barengan. Nggak bisa kalau hanya berdoa terus tapi nggak ada usahanya. Usaha terus gak berdoa ya jelek. Doa pengen cepet nikah di rumah terus nggak pernah. Nah, beliaunya lagi. Udah sekarang gitu lah. Makanya agak turun tadi itu. Tuh ya. Ya Pak Didi, Kira itu closing. ya. Oke, terima kasih. Closing Pak Didi. Ada teman-teman tambahan lagi? Itu untuk pernikahan teman-teman muda, karena muda itu ada Pesan-pesan teman-teman. Nah, untuk Apa kesiapan? Nah, Mungkin kesiapan mental ya jelas. jelas mental. Apa lagi Mas? Ya Ekonomi. finansial. Kapital tadi itu. Karena akan menjadi kepala Rumah tangga. rumah tangga, bahtera rumah tangga. Mental itu ya mental spiritual. Artinya ke ilmuwan secara agama juga harus Dalami. ya kan. Jadi imam meledong terus. Oh, ini urung stabil. Stabil iki urung ngabari imam. Ayo Pak Didi tutup. Imam itu malah sering di belakang. Wah, iya. Kalau sholat mah di belakang. Nah, kemarin ibu saya ngomong loh, kok ora isaan? Ya isaan wong aku ndang mburine imam. Ora ono anakmu golek. Anu mburine Mas Imam aku. Cukup ini? Ya, Mas Drama. Sudah Sudah lebih. Ya, Mas tutup. Roy, banyak poin, banyak hikmah dari podcast hari ini, khususnya tentang perkawinan, tentang perkauanan, pembekalan bagi generasi muda, bagi siapapun yang akan mengarungi rumah tangga. Ada poin-poin dari Mas Taufik, antaranya tadi harus siap mental, finansial, dan lain-lain. Saya rasa cukup ya Mas Roy ya. Ya. Saya Didi. Saya Rama. Saya Roy. Dan Saya Taufik. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.